Jadi tenaga medis tuh kita mati-matian loh bilang sama pasien dan bilang sama rakyat, ayolah kita edukasi, COVID ini bisa sembuh kok. Itu yang kita share dari hari, COVID itu bisa sembuh kok. COVID itu bisa sembuh. Tapi itu nggak pernah digoreng sama media loh. Nah, gini aja deh mas. Ini Depli, kita sama JDN, aku kan sama JDN nih, sama JDN ngasih bantuan 8 ton ke JDN Junior Data Network. JDN apa? Junior Data Network itu kayak teman komunitas lah, kayak organisasi ya, yang itu foundernya Pak Koko, dia spesialis penyakit dalam. Ini buat Mas Jering tahu, ketika kita itu 3 minggu yang lalu ngasih bantuan ke Papua 8 ton APD. 8 ton kita APD. Ngasih bantuan 8 ton ke Papua. Ada APD ya, APD. Dan nggak ada yang liput. Nggak ada yang itu muncul di media, nggak ada. Kita share di medsos, semuanya kita viralkan. Sampai aku request ke beberapa wartawan, tolong dinaikin dong agar orang tahu bahwa nih loh, agar kita tahu bahwa nih loh, kita tuh solidaritas, dokter tuh solidaritas untuk menolong biar kita tuh positif negaranya. Nggak ada. Apakah media menaikkan itu? Nggak ada. What the fuck? Yang naikin itu mal nggak ada. Yang naik sampai si dokter-dokter ini membuat video persembahan di Papua. Bahkan kayak thank you Indonesia, thank you teman-teman. Dan ini yang jujur kita kecewa, sampai teman-teman JDN tuh kita kecewa. Kenapa kok kita udah bantu 8 ton? Oke, kita tuh bukan pamrih gitu, tapi kita ingin menularkan bahwa ngerti. Ini kan solidarity loh nih. Gitu, tapi nggak ada. Emang nggak ada. Saya jadi mikir kenapa mereka tidak mau memberitakan sebuah berita yang sebenarnya sangat positif, di mana rakyat dan dokter bersatu melawan ini, dan ini sangat bisa disembuhkan. Betul. Jadi ini kalau kita lebih dalam lagi ngomongnya, kita akan ngomongin orang-orang di belakang media loh. Apa? Ini arah pembicaraan kita ini udah jelas, Mas. Kita ini akan menuju ke orang-orang yang ngasih approval ke media. Kesana ini arah pembicaraan kita kesana. Tolong ke kawan-kawan media untuk menyebarkannya, tapi tidak terjadi. Itu kan berarti ada semacam boykot. Nah, terus ini ada lagi nih Mas Bli, sorry tak potong. Ini aku update dari Dokter Fakih Latif ini dari JDN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi sekarang trennya tuh dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah, takut tapi rumah sakit. Takut rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala, jadi dia malah nggak mau pakai masker, kayak defend, kayak gue normal loh, jadi gue kemana-mana nggak pakai masker, padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40, biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak tahu nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu. Jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau sekarang pun kalau jika pun mereka kena, mereka ke rumah sakit, jika usia mereka di bawah 50, itu kemungkinan sembuhnya 99%, meskipun mereka komorbid ya. Benar nggak? Iya. Apa? Yang apa? Masuk akal? Gimana? Masuk akal nggak? Jadi sekarang meskipun orang itu kena COVID, jika usia ini saya ngomong berdasarkan statistik di Wuhan ya. Ya, usia yang meninggal di Wuhan. Jadi sekarang misalkan kamu positif COVID, meski kamu punya penyakit bawaan, kamu ke rumah sakit, kemungkinan sembuhmu itu seperti data di Wuhan 99%. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu panik. Jadi setuju nggak dokter? Jika orang kena COVID pun, jika usia kamu masih di bawah 50, kamu sehat, imun cenderung sehat, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Setuju nggak di sana? Ya, tidak perlu khawatir berlebihan dan yakinlah sembuh. Tetap makan nutrisi yang cukup, kamu sembuh. Yang penting patuhi prosedur. Kamu jangan nulari sesamamu. Kamu di rumah. Nah itu yang maksudku. Dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini yang aku tertarik. Ada alasan nggak
kita sekarang kan bahas MSM. Kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sama kontroversial. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan Ya. ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan kena denda dan penjara. Sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman, di Eropa kalau kamu nabrak, ketabrakan dan kamu ngerekam di orang tabrakan tuh kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus lebih gede. Nah, orang Indonesia bukan orang ya rata-rata orang tuh suka banget narasi negatif, kontroversial, berantem, gibah, gosip. It's all about kalau saya simpulkan, maaf saya potongnya. Kalau saya simpulkan, it's all about content these days. Betul. People do konten. everything untuk konten, untuk nambah followers, whatever. That bullshit. Silakan Mas, lanjut. Nah, jadi sekarang itu kalau ntar ini aku ini cara replay gue. Nah, kalau misalkan aku nih, Cara kalau- replay nggak tahu. jadi harapanku itu adalah Saya juga kalau nggak bisa tahu. sih, dan aku kemarin ngobrol, kenapa sih kita sempat ngobrol-ngobrol sesama dokter, kenapa ya media kok ngangkatnya narasinya kalau nggak menekan atau penggiringan atau negatif. Sebutin nama Karena dong kalau- Mas Tir. Rawani aku sebutin belum. nama dong medianya. Wah. Aku jujur aja nggak pernah nonton TV, Pak. Kamu Jogja, orang Jogja kan biasanya pemberani kayak Mas Atong tuh. Nggak Ya, pemberani. Nggak kenal Mas Atong. Kita mah di sini kan ini kan apa? Tepos liro. Tebal seliro. Saya suka Iya. banget ke Jogja. Oke Mas, lanjut apa? Nah, tadi jadi media. yang kita tahu tuh kalau kita media seperti ini kayak harapannya kita tuh kalau kita tanya kenapa sih negatif, soalnya datengin traffic. Itu yang mereka suka. Mereka tuh kalau kita misalkan kemarin JDN ngangkat 8 ton Cuan. ya, ini is all about money dan is all about traffic. Jadi kalau narasinya negatif, serius atau penggiringan opini ataupun kayak berantem kontroversial itu dapat traffic mereka. Coba kalau beritanya kayak jika kena COVID jangan menyerah, Anda bisa sembuh, atau narasi berikutnya kayak bantuan dokter dan rakyat bersatu untuk membantu masyarakat, itu nggak akan viral, Pak. Iya. Karena nggak seksi, karena itu nggak seksi. Yaudah. Ibarat jadi berita itu ibarat perempuan ya. Ini maaf saya nggak seksis ya, saya bukan seksis. Ini kayak saya kasih analogi aja. Perempuan itu kalau dia tuh cantiknya natural itu orang-orang kurang banyak yang noleh. Tapi kalau udah dipakai makeup segala macam, orang-orang kebanyakan akan noleh. Meskipun itu belum tentu aslinya, padahal aslinya nggak kayak gitu. Iya. Nah, Tapi jadi ya ini kayak- aku minta kayak gitu tolong. ya? Kalau masjid pernah nggak ada satu media yang akrab gitu, terus ini kita kan orang medis ya, kita kan kemarin aku minta tolong untuk naikin berita positif COVID, tapi nggak ada yang naikin tuh. Tapi aku minta tolong kalau misalkan masjid ada nggak sih kayak temennya media gitu yang bisa, ayo dong naikin berita bahwa orang kena COVID itu bisa sembuh loh, jangan takut mati. Kamu masih bisa sembuh loh. Kalau di Bali saya masih bisa itu. Kalau di luar Bali saya mungkin enggak. Tapi saya akan usahakan. Saya udah bilang ke teman-teman saya kan bertempur habis-habisan di sini. Saya akan lakukan apapun agar Sama Bali sih. paling tidak ya Bali kan bisa dimulai dari rumah masing-masing dulu ya. Bali kembali normal pelan-pelan dengan orang-orang mulai adaptasi dan kita akan bisa bangkit lagi. Dan untuk di Bali saya akan mulai besok dengan pengetahuan baru ini, mulai besok saya akan kontak semua teman-teman media saya untuk ngangkat yang Mas bilang tadi. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini, kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Aku mau tanya nih, Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu tes diksimu dibereskan dulu. Jadi kita sepakat, kita bikin kesepakatannya dulu ya. Setelah Mas Ipeng curhat, ini jadi setelah mungkin saya halo. Masuk. Ya, dengar. Masuk. Oke. Dengar nggak? Jadi dengar. Jadi apakah Mas Ipeng setuju ketika setelah kita bilanglah diskusi tentang situasi di lapangan dari pengalaman pribadi Mas, kita berdua sepakat jika yang memperburuk keadaan adalah media-media yang memelihara
narasi ketakutan. Kita sepakat di sana berarti. Oke, aku sepakat kalau di situ aku sepakat. Karena nggak Oke. seksi, Oke lah, nggak kalau dapetin begitu. traffic kalau nggak kayak gitu. Iya, betul. Betul Dan banget. narasi positif tuh harus Oke. dibangun dari sekarang. Ya apapun resiko. Akan banyak yang ngapain sih dia ngomong kayak gitu. Bali, it's fine, it's okay. Kita cuman perlu adaptasi aja. Nggak ada yang harus tutup sebenarnya. Toko-toko tuh bisa buka kok, pasar bisa buka. Kan yang penting kita tuh adaptasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, simple. Bisnis harus tetap balik lagi, biar masyarakat nggak kelaparan di rumah, biar orang-orang nggak jadi kriminal. Jadi kondisi gitu ya. Kalau yang di Delaynya lama banget. Kalau yang di Bali. Kalau yang di Jakarta tuh, yang di Jakarta ini kita takutkan sekarang yang mulai terserang tuh dokter-dokter muda yang kelelahan. Makanya kita harap nih kalau bisa media-media yang lagi nonton sebarkan narasi positif. Jadi dokter-dokter juga psikologisnya juga akan disemangatin gitu loh. Semangat ya, kan, itu yang kita harapkan. Kan Mas Cipeng kan setuju tuh. Kemarin saya bilang kalau bisa TV selama pandemik ini dimatikan di rumah sakit itu loh. Aku nggak pernah nonton ya, Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak pernah nonton TV. Itu tapi masuk akal nggak? Dokter, masuk akal nggak di masa? Masuk akal itu. Masuk akal. Untuk pasiennya kan di kamar, mereka di kamar kan nggak ada hiburan lain dong. Ngeliat handphone COVID, ngeliat TV COVID. Apa tuh hiburan pasien-pasien di kamar tuh? Sampai dokter-dokter tuh yang buat hiburan. Jadi dokter nah ini nih kita lihat nih. Jadi di Wisma Bali itu ada dokternya, dokter sipil, terus orang-orang relawan itu mereka menghibur pasien. Jadi bahagia sampai ada kalau kemarin teman-teman baca itu ada grup WA isinya tuh pasien sama perawat. Jadi kalau pulang tuh dianggap lulus. Jadi ada ikatan. Tapi itu kan nggak pernah di blow up, Mas. Nggak ada. Iya karena itu beritanya terlalu positif. Beritanya terlalu bagus, beritanya terlalu positif. Positivity. Ini ada bukti nih. Nggak ngejual. Kita cek. Ini aku kasih bukti ya, Mas. Temanku dokter itu menghibur pasien di sana. Tadi mana nih? Nah, ini coba nih. Waduh, lemot nih. Jadi di sana itu sampai ada grup WA yang isinya tuh satu pasien support satu sama lain. Woi, kamu keluar kapan? Makanannya enak nih. Itu satu pasien satu-satu. Jadi, nah, nih. Jadi udah kayak family bonding gitu ya. Ini media asu SMN asu ini kenapa sih kalian nggak mau ngangkat itu loh? Itu tuh bagus buat orang biar imunnya kuat. Ini contoh nih, ini diangkat di media sosial, di hazmatnya dokter ada tulisan doa orang tua. Ini contoh seandainya hal seperti ini diangkat, itu mental Indonesia diangkat naik, terus-terusan ya. Terus-terusan naik Pak, mentalnya naik dan COVID itu kalah. Tapi kalau kita tuh dihajar sama ya kita nggak tahu ketakutan itu bisa chaos loh, Pak. Yang kita takutin sekarang menengah ke bawah loh. Ini yang menengah ke bawah PHK. Itu yang makanya di rumah aja itu untuk seminggu 2 minggu oke lah di rumah aja. Setelah itu sampai kapan orang-orang yang di PHK itu akan tiba di titik di mana mereka buntu dan kriminal adalah satu-satunya jalan mereka untuk survive. Nggak lama, apalagi di kota-kota besar. Nggak lama orang-orang yang di PHK tuh bisa kriminal tuh nggak lama. Iya, itu. Ada lagi tuh banyak. Nah, harusnya narasi positif dan cerita-cerita perjuangan dokter dan tenaga medis sama relawan sama kisah-kisah PKL itu mulai diangkat. Kayak saya kemarin tanya tukang gali kubur, mungkin Mas Jering penasaran. Itu tukang gali kubur ketika kita kasih senang banget dan mereka curhat bahwa sekarang ada nggak media nyorot tukang gali kubur gitu? Ya, saya nggak tahu sih, saya kan nggak ngebaca semua tapi iya. Ya masalahnya media Ya jadi harapannya tuh mulai diangkat lah positif. Tapi bilang dong namanya nggak berani bilang namanya. Ini kok mati satu sih? Iya. Apa? Lobet asu. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang nantang saya untuk bertemu dengan pasien COVID atau misalnya disuntik virus COVID, saya nggak akan menolak. Tapi syaratnya orang-orang selama ini yang menakut-nakuti, ini lockdown ini kan sebenarnya narasi menakut-nakuti sebenarnya.
lockdown ini Iya, kan kalau kita bisa masuk, kita golongkan narasi lockdown ini kan narasi menakut-nakuti orang. Kalau orang di lockdown kan orang otomatis mati ekonominya. Lockdown kan Iya, iya. totally nggak boleh keluar, nggak boleh beradaptasi, nggak boleh bersosialisasi, benar-benar di rumah aja. Itu lockdown kan. Jadi in return, dan saya bilang sama teman-teman saya beberapa, saya kalau untuk ini saya mati nggak apa-apa. I'm willing to die for this, you know. I'm willing to die for Teluk Benoa before. Jadi sebelumnya saya rela mati. Saya kalau berjuang tuh ya berjuang gitu. Kalau sampai mati, nggak apa-apa. Istri saya juga saya udah ajak bicara, "Ma, kalau kayak gini skenario terburuknya kalau saya disuntik gimana?" Istri saya bilang apa? "Saya ikut disuntik."